Dari perjalanan ini, karena hidup adalah secara luas pun adalah perjalanan dari Allah kembali pada Allah. Secara tanajul kita datang dari Allah, kita adalah maujudah daripada wujudnya Allah. Ta'ayyunat, tajalliyat, ya. Dan kemudian juga kita adalah maka ada perjalanan yang panjang, sahabat, ada perjalanan pendek. Perjalanan harian adalah perjalanan mingguan, perjalanan bulanan, perjalanan tahunan, dan juga perjalanan seumur hidup kita. Nah, inilah barangkali adalah, adapun perjalanan Abah yang kemarin yang kita dilaksanakan adalah bagi insan tauhid, sahabat, tidak ada satupun dari kita yang bergerak sendiri tadi semua, ya. Maka Abah bersandar pada doanya Nabi Khidir bahwa segalanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, la yasuqu khairu ilallah, maka hanya melihat kebaikan Allah, la yusyriku syu'a ilallah, segalanya keburukan pun adalah yang tidak baik pun adalah hakikatnya dari Allah. Kemudian adalah Bismillahirrahmanirrahim, maka min nikmatin faminallah, maka segalanya hanya nikmat yang datang dari Allah. Sampai Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan. Nah, itulah yang harus kita pasrahkan di dalam perjalanan kita dari Allah menuju Allah. Karena tidak ada yang bisa membawa kita kepada Allah kecuali Allah, sahabat. Tidak ada yang bisa mengenalkan diri kita pada Allah kecuali dengan Allah. Tidak ada yang bisa menyembah Tuhan, ya Allah, kecuali dengan Allah. Tiada yang bisa mengingat Allah kecuali adalah hanya Allah. Maka oleh karena itu di dalam perjalanan insan tauhid yang pertama adalah memfanakan diri. Bagaimana la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqqillallah. Maka segala yang kita saksikan, yang segala yang kita adalah menyaksikan Allah pada segala apa yang dilihat dengan mata, mendengarkan adalah samanya Allah pada sami'nya Muhammad, pada telinganya Adam, dan juga adalah hanyalah kita adalah betul-betul menjadikan objek, sahabat. Ada dua kelompok manusia yang berjalan pada Allah. Ada yang manusia yang berjalan kepada Allah dengan dirinya. Ada yang berjalan kepada Allah adalah bukan dengan dirinya. Maka sahabat, silakan jalan mana yang kalian mau tempuh. Berjalan kepada Allah dengan diri dan kekuatan diri, atau berjalan kepada Allah dengan kekuatan Allah. Maka bagi Abah, walaupun sekecil apapun adalah perjalanan, semuanya adalah sesuatu ada selalu dipandang sebagai af'al Allah. Karena Abah selalu menyadari sesungguhnya adalah hanya untuk menyaksikan fi'il Allah pada tubuh. Hanya untuk menyaksikan asma Allah pada hati. Hanya untuk menyaksikan adalah sifat Allah pada jiwa. Dan hanya untuk merasakan hadirnya Allah adalah pada syir tadi semua. Maka apapun yang digerakkan oleh tubuh dan diucapkan, Abah menyebutnya adalah syariat. Dan apapun yang diingat oleh hati adalah thariqat. Dan apapun yang dirasakan dengan rasa, itulah hakikat. Dan apapun yang dilakukan dengan sir, dengan penglihatan, maka hanyalah ma'rifat. Maka orang syariat menyaksikan fiilnya, orang thariqat menyaksikan asma'nya, orang hakikat merasakan rasanya, dan orang ma'rifat sudah hilang rasa, sahabat. Maka oleh karena itulah cara pandang kita dalam melakukan apapun, maka tergantung adalah kemampuan kita untuk melihat segala sesuatu. Segala yang tidak nampak oleh mata dohir belum tentu tidak ada menurut mata batin. Sebagaimana didohirkan oleh Allah di alam dunia ini, benda yang ada bakteri-bakteri yang kelihatan tidak ada pada makananmu, pada mejamu, pada saat kau usap dengan jarimu, sesungguhnya adalah makhluk-makhluk serem yang disebut dengan bakteri dan amuba dan lain sebagainya.
dan sebaliknya barang-barang yang tak terlihat oleh mata zahir seperti planet Venus, Merkurius, dan kemudian planet-planet bahkan galaksi-galaksi sebetulnya bukan tidak ada, tetapi ada ketidakmampuan. Frekuensi adalah mata untuk menerima, menampung adalah apa yang bisa kita lihat. Maka disinilah di alam ada berlaku hukum relativitas. Relatif memandang seseorang pada apapun, tergantung cara pandang, tergantung siapa yang memandang, tergantung adalah apa yang dipandang. Hanya Allah yang bisa melihat Allah, hanya Allah yang bisa mendengarkan suara Allah, hanya Allah yang bisa membawa kepada Allah. Nah ini dari semua. Pada makom musyahadah sudah sampai di sana, sahabat. Ya. Maka pada kesempatan malam hari ini, Abah sedikit berbagi tentang hikmah dari perjalanan 12 hari sampai 13 hari sampai rumah adalah Allah menjalankan tubuh ini, maka Abah menyaksikan secara syariat tiada yang menggerakkan tubuh ini adalah kecuali Allah. Maka disitulah menyaksikan bagaimana dia hidup, bagaimana dia itu wujud, maujudat, dia bagaimana samanya, bagaimana basornya, bagaimana kalamnya, bagaimana ilmunya, bagaimana kudrat irodat yang bisa dirasakan selama tubuh ini dijalankan. Adalah dari mulai Indonesia, Jakarta, ke Abu Dhabi, dari Abu Dhabi adalah ke Paris, dari Paris adalah menuju Belgia, Brussels, dari Brussels kita nginap semalam menuju adalah Belanda, ya. Kemudian dari Belanda kita menuju pada Jerman, dari Jerman kita kembali lagi adalah ke Paris Utara, disebut Colmar, dari Colmar kita adalah menuju Switzerland. Ada dua daerah yang kita lihat, bagian pinggir dari Switzerland dan bagian kota dari Switzerland. Kemudian juga di penghujungnya 3 hari Abah ada dijalankan menuju Italia, adalah di kota Roma, di kota Milan, di kota Valencia, kemudian juga di kota adalah Como, ya, dan beberapa daerah yang ada di Italia, sahabat, ya. Bahkan di beberapa daerah ada orang-orang yang berfoto di lobi hotel. Di antaranya ada di Belanda. Mereka ternyata mengenal dengan Abah semua, ya, sahabat, alhamdulillah. Tapi sekali lagi yang mungkin barangkali juga nanti sahabat kita adalah di Eropa yang menyaksikan ini, yang tidak sempat ketemu karena jalurnya sahabat adalah sangat berbeda, sehingga jarak tempuhnya adalah juga berbeda, sementara keberadaan Abah di satu daerah itu sangat singkat. Maka tentu saja bagi sahabat-sahabat yang membutuhkan jalan 8 jam perjalanan darat atau sedikitnya 5 jam perjalanan darat, itu sulit dilakukan. Tapi tidak apa-apa, tidak perlu disesali, semuanya baik-baik saja. Pada saat kita ketemu atas kehendak Allah, pada saat kita tidak ketemu pun atas kehendak Allah. Inilah enaknya kalau menjadi insan tauhid, sahabat. Pada malam hari ini, Abah ingin berbagi tentang banyak hal di semua. Dari pertama adalah bagaimana tubuh ini dijalankan. Sesungguhnya hanya orang-orang yang mempanakkan dirinya yang bisa dijalankan. Dan hanya orang-orang yang sudah belajar mematikan dirinya yang dijalankan. Artinya apa? Mempanakkan itu mengkosongkan. Maka mengkosongkan diri dari pengakuan-pengakuan kepada apapun. Inilah konsep dasar kalau kita mau dijalankan. Dalam bahasa sholat itu dari qasad, ta'arud, ta'in, ihram, munajat, sampai kepada ihram, mi'raj, munajat, sampai tubadil. Tubadil itu ganti peran. Dari yang tadinya kita berjalan sendiri, sekarang menyaksikan Allah yang menjalankan. Maka Abah melihat dari 33 orang yang bersama dengan Abah melakukan perjalanan, Abah menyaksikan sebagian orang yang sudah merasakan diperjalankan, ada sebagian orang yang merasa berjalan sendiri. Maka di situ kita akan bisa melihat tingkat kebahagiaannya.
Di situ kita akan menyaksikan adalah tingkat kesulitannya. Orang yang berjalan sendiri akan menemukan banyak kesulitan. Orang yang berjalan sendiri akan banyak keluh kesah. Orang yang berjalan sendiri akan banyak menolak perkara yang tidak sesuai dengan keinginannya dalam perjalanan, dan dia adalah berlebihan melihat sesuatu pada saat dia menyukai sesuatu itu. Maka disinilah hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Pada saat diri kita sudah mengkosongkan diri kita, maka Abah selalu tidak merasa diri ini sebagai guru, tidak merasa diri ini apalagi sebagai mursyid. Maka Abah adalah makhluk yang la haula wala quwata. Belajar la haula wala quwata walaupun tidak mudah. Ini perlu dilatih untuk memahami la haula wala quwata illa billah. Kenapa harus dengan prinsip la haula wala quwata illa billah? Karena kembali kepada Allah itu hanya dengan la haula wala quwata illa billah. Ucapannya adalah la ilaha illallah. Karena kita harus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, kita milik Allah. Kalau kita ingin kembali kepada Allah dan merasa sebagai milik Allah, maka biarkan dia yang menjalankan diri ini kepada dirinya. Maka disitulah Abah menyaksikan adalah hikmah-hikmah yang luar biasa. Pada saat kita berjalan adalah dengan kantong yang kosong. Pada saat kita berjalan dengan adalah kantong pengakuan yang kosong. Pada saat kita berjalan dengan memfanakan diri, ternyata banyak diisi dengan hikmah, sahabat. Ternyata banyak adalah kita tampung cahaya-cahaya nur Allah dengan nur Allah juga. Karena yang bisa melihat Allah hanya Allah. Yang bisa mendengarkan asma Allah hanya asma Allah. Itu saja yang barangkali. Jadi dari 33 orang yang berjalan dengan Abah bisa melihat tingkat kesulitan yang dialaminya masing-masing. Pada saat dia melakukan sesuatu, pada saat dia sedih, sedihnya berlebihan. Pada saat dia mendapatkan kebahagiaan terlalu berlebihan. Itulah ciri orang yang selalu adalah menggunakan rasa dohirnya untuk menerima segala sesuatu. Nah, pelajarannya kepada kita, karena hidup kita juga perjalanan. Barangkali perjalanan yang panjenengan lakukan bisa saja perjalanan di antara negara. Bisa saja perjalanan adalah antar kota, di rumah, ada di kampung kita. Bisa jadi perjalanan antar provinsi, bisa jadi perjalanan adalah antar negara, tapi intinya adalah semua perjalanan adalah sama. Tinggal siapa yang berjalan dan siapa yang menjalankan. Nah, inilah pelajaran yang adapun orang-orang yang sebagian adalah dari grup Abah yang sudah merasa dijalankan, maka dia rileks. Maka dia tidak akan selalu bahagia. Dia enjoy dalam perjalanan itu. Dia menyaksikan kekuasaan Allah nyata pada fiilnya, pada asmanya, pada sifatnya, pada zat. Dia menyaksikan adalah sesuatu adalah dengan cara yang benar, sahabat. Nah, inilah barangkali adalah salah satu hikmah yang pertama adalah kita mampu adalah akan pada saat kita kosong akan diisi. Nah, orang-orang yang berjalan, yang dijalankan oleh Allah adalah hanya orang-orang kosong. Tadi, tidak ada pengakuan sebagai guru, tidak ada pengakuan sebagai mursyid, tidak ada pengakuan sebagai apapun. Pada perbuatan tubuhnya, pada perbuatan hatinya, perbuatan jiwanya, maupun perbuatan daripada syirik. Dia semuanya lebur pada afal Allah, asma Allah, sifat Allah, dan zat Allah. Maka di situ kamu sudah akan banyak hal yang bisa dilihat tadi semua. Karena hanya gelas kosong yang bisa diisi, hanya piring kosong yang bisa diisi, hanya tempat kosong yang bisa diisi, hanya kanvas kosong yang bisa dilukis. Biarkan Allah yang melukis kehidupan kita, sahabat. Bukan kita merencanakan lukisan yang indah menurut pandangan nafsu kita. Karena belum boleh jadi yang boleh kita anggap adalah indah, tidak indah sebenarnya. Maka itulah Allah mengingatkan pada kita, wa asya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
Boleh jadi kamu adalah menyukai sesuatu, tidak suka pada sesuatu, tapi kata Allah, wa huwa khairul lakum, bahwa itu adalah baik untukmu. Tapi sebaliknya adalah wasan tuhibbu syai'an, boleh jadi kamu mencintai sesuatu, tapi wa huwa syarrul lakum, tapi buruk untuk dirimu. Nah, baik dan buruk ini sahabat adalah hanya akan bisa dirasakan kepada orang-orang yang belajar kosong. Maka kemarin Abah pulang dari Eropa, di bandara, sampai di bandara ada yang berfoto, minta berfoto dengan Abah di bandara. Dia bertanya, bagaimana caranya Abah supaya saya bisa jalan-jalan? Kata Abah, kosongkan diri. Karena kamu tidak ada arti apa-apa pada saat dengan kekuatanmu. Tadi semuanya. Nah disinilah sahabat adalah, tapi ada orang yang menafsirkan adalah kosong itu adalah berarti adalah diam. Kosong itu berarti adalah menyerah, bukan sahabat. Maka itulah kenapa orang tua kita di Jawa Barat selalu indah memberikan nasihat, indit bari cicing. Artinya adalah kamu terus berbuat. Artinya tetapi kamu melihat dia dalam perbuatanmu itu. Kamu terus bergerak. Kau lihatlah dia yang bergerak pada dirimu itu. Artinya bahwa, ya karena itulah maka banyak orang yang salah mengartikan jadilah Jabariyah. Orang yang mempanakan dirinya menjadi Jabariyah. Jabariyah itu bukan begitu sistem Allah, sahabat. Ya, bukan Jabariyah, bukan Mu'tazilah yang selalunya adalah kekuatan aku, semuanya ilmuku, dengan segalanya, dengan hartaku. Inilah sahabat yang harus kita pahami adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya adalah bagaimana menjamukan dirimu kepada Allah. Bagaimana menjamukan dirimu pada Allah? Dengan mempanakkan dirimu pada Allah. Karena pada dasarnya, pada saat engkau wujud, maka dia ada. Pada saat dia adalah kamu basor, maka dia adalah buta. Pada saat kamu yang ada, dia adam, tidak ada. Nah inilah yang disebut jamu adalah bukan ittihad, bukan hulul, bukan wahdatul wujud. Karena nanti akan ada bahasa Tuhan bisa jadi makhluk, makhluk bisa menjadi Tuhan. Nah ini yang harus dipahami. Maka lumampah ulah ngalengkah, init bari cicing berarti diam bersama dia, tetapi adalah kau menyaksikan fiilnya pada dirimu. Tadi semua ya. Ini cara merubahnya. Karena banyak orang yang mengatakan adalah berserah diri itu adalah menyerah. Berserah diri itu adalah pasrah. Itu kalau menurut saya tidak demikian. Itulah kenapa Allah menyuruh kepada kita berbuat banyak. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Alladzina amanu wa hajaru hijrah. Artinya adalah berpindah pandangan. Menghijrahkan dirimu adalah yang selalu pandangan tadinya adalah hanya makhluk. Maka pandanglah, hijrahkan dirimu adalah kepada pandangan Allah. Wa jahadu. Nah, dari yang tadinya kamu yang merasa kerja keras, kerja cerdas, kerja lintas, kerja integritas, lihatlah Allahnya pada kerja kerasmu. Lihatlah Allahnya pada kerja cerdasmu. Lihatlah Allahnya pada kerja lintasmu. Itu artinya adalah bukan berarti berserah diri itu pasrah. Maka sabar itu bukan menyerah. Sabar itu justru sebaliknya. Tadi semua mampu menggunakan Allah, kekuatan Allah. Tadi semua sahabat ya. Maka yang ketiganya adalah dari hikmah ini adalah yakini dirimu adalah makhluk spesial yang Allah ciptakan. Karena kata Abah juga semua diri ini adalah melakukan perjalanan, apalagi Abah suka bahas dari mulai alam kosong. Pada saat Allah berfirman hal atalal insanu hinu minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Sampai sekarang kamu maujudat. Wujud. Kamu bukan wujud. Kita manusia tidak akan pernah bisa wujud. Kita adalah maujudat. Bedakan antara ada dan diadakan. Nah inilah perasaan ini yang harus dibangun dulu. Kita ada yang diadakan. Berarti wujud kita bukan wujud. Kita manusia tidak punya wujud. Kita adalah maujudat semuanya. Nah inilah maka ini dulu sahabat awalnya. Kalau kamu ingin dijalankan. Karena Nabi Muhammad SAW sama dilakukan dua Hiro. Dengan memfanakan dirinya. Adalah juga sama. Adalah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
maka kau akan dibawa untuk berjalan. Bukan hanya pada beliau. Tentu konteksnya zaman Nabi beliau dan sekarang berbeda. Tapi intinya adalah sama. Hakikatnya kamu adalah dijalankan. Tapi tidak mungkin dia berfirman dengan subhan, maha suci, sebelum kita sucikan dia. Bagaimana kita mensucikan dia adalah dengan memfanakan, dengan wudu sebelum sholat. Itu bahasanya. Wudu adalah menyerahkan, memisahkan, melepaskan pengakuan-pengakuan pada seluruh anggota. Maka itulah dalam wudu syariat dicuci tangan, kembalikan pada kudrat, bukan lagi tangan. Dicuci kaki, bukan lagi kaki, tapi kembalikan pada kudrat dan iradah. Mencuci berkumur-kumur, bukan pada mulut, tetapi pada kalam. Mencuci wajah, bukan pada wajahmu, tetapi pada wajah Allah, Nur Muhammad. Kemudian mencuci telingamu, bukan pada daun telinga, tetapi pada kembalikan pada sama. Demikianlah sahabat yang kalau seandainya kita mau, maka kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan kamu menyentuhnya kecuali engkau adalah mengosongkan diri. Disitulah seandainya kita dalam, nah ini kita bicara skup perjalanan panjang, sama. Skup perjalanan pendek, sama. Perjalanan tahunan dari Muharram sampai Zulhijjah, sama. Perjalanan mingguan dari Ahad menuju Ahad, sama. Perjalanan harian juga adalah bagaimana tulijul laila fin nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyitan dari hidup mati. Hidup mati adalah kita menyaksikan kematian pendek. Menyaksikan adalah bagaimana kita dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat, tidak ada hal yang sulit selama oleh Allah. Tidak ada yang mubazir selama oleh Allah. Maka inilah yang harus kita kalau kita ingin dijalankan kepada hal-hal yang baik. Maka tadi Abah live di Facebook. Bagi Abah lebih disebut senang, lebih disebut dajjal. Bagi Abah tidak apa-apa disebut dajjal. Bagi Abah tidak apa-apa disebut sesat. Bagi Abah tidak apa-apa disebut dengan kufur, murtad dan lain sebagainya. Tetapi pada saat tubuh ini tidak bisa dibohongi rasa bahagia, rasa tenang, rasa damai. Walaupun orang 1 juta, 1 miliar mengatakan sesat, selama kamu merasa damai, merasa bahagia, merasa tenang, merasa damai, bahkan kamu diberikan sorga, seolah-olah kemudahan, makanan, pakaian, dan segala fasilitas yang ada. Dan kamu juga digerakkan oleh dia dalam kebaikan-kebaikan. 1 miliar orang mengatakan sesat padamu. Jangan kau hiraukan. Karena engkau sudah berada pada, itulah kau sudah menyaksikan Allah pada fiilnya, pada tubuhmu, dengan menggerakkanmu pada hal-hal yang membuat kamu adalah bahagia. Tapi boleh ditanya kepada mereka yang mensesatkan, mengibliskan, menajiskan. Coba lihat, tanya mereka. Apa mereka sudah bahagia? Apakah mereka sudah yakin? Apakah mereka itu sudah menyaksikan? Abah jamin. Karena biasanya kata-kata yang muncul seperti itu, itulah menunjukkan kebutaan dari mata hati. Dan dia akan terus tambahkan penyakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka pada hatinya ada penyakit. Maka Allah tambahkan penyakitnya pada hatinya. Akibatnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Maka tertutuplah mata hatinya untuk menyaksikan Allah. Ya. Dan budeglah telinganya mendengarkan firman-firman Allah. Dan demikian pula hatinya tidak mampu merasakan bagaimana Allah ada dan nyata di dalam setiap helaan nafasnya, sahabat. Maka itulah dalam wudu ada istinsak. Air yang masuk dan air yang keluar. Napas yang masuk, napas yang keluar. At-tanzih, at-tasbih. Bagaimana kamu bisa menyaksikan itu semua?
Jadi lebih baik kamu disesatkan, dimurtadkan, dikukurkan, tapi kamu merasakan kedamaian, ketenangan, dan kamu manfaat buat banyak manusia. Dan kamu pun dijalankan ke tempat-tempat yang indah dengan makanan-makanan yang enak, dengan keindahan-keindahan, penyambutan orang yang luar biasa. Dan daripada kamu merasa benar sendiri, tapi belum bisa dibenarkan kebenaran. Itulah yang Allah katakan, wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Banyak mereka berkata iman pada Allah dan hari akhir, tapi mereka sebenarnya tidak beriman. Itu ya sahabat. Nah, jadi dari hikmah yang Abah rasakan perjalanan ini adalah kepada Abah hanya menyaksikan fi'il Allah pada tubuh ini. Tadi. Secara syariat Abah menyaksikan fi'il Allah pada tubuh ini. Secara thariqat Abah menyaksikan asma Allah pada hati, karena hatilah yang menggerakkan tubuh ini. Secara hakikat Abah menyaksikan sifat Allah adalah pada jiwa ini, sehingga si jiwa itulah yang menyuruh si hati menggerakkan tubuh untuk berjalan ke Eropa itu. Dan secara ma'rifat, si sirlah yang menggerakkan si jiwa untuk memerintahkan si hati, si asma. Berarti si zatlah yang menyuruh si sifat, si sifatlah yang menyuruh si asmalah yang menggerakkan si af'al pada tubuhnya. Maka nyatalah Allah itu, wujudlah Allah itu. Maka kita disebut maujudat, ta'ayyunat. Kita semua ta'ayyun, berarti kita adalah penampakannya. Kalau sudah demikian, jadi hikmah yang bisa Abah sampaikan, rasakan selama perjalanan 12 hari luar biasa, sahabat. Yang ketiganya, hikmah yang bisa kita ambil adalah apa? Bahwa manusia itu bukan tentang sholatnya, puasanya, zikirnya, karena itu tidak bisa. Bukan hanya itu. Maka Abah sering sampaikan, sesungguhnya adalah sholat, puasa. Maka kenapa kalau dalam bahasa hikam, mungkin Abah mengambil saja satu hikmah dari hikam ini adalah apa namanya, yang barangkali bisa dijadikan patokan kepada kita, ya. Maka dikatakan oleh Syaikhullah itu tentang apa namanya, untuk hikam mungkin besok aja subuh lah, karena Allah rencana mengaji hikam. Karena ada banyak pertanyaan dari kitab hikam. La tufrih ta'at, itulah. Jangan kamu merasa bahagia dari ketaatan yang datang pada dirimu. Tapi bergembiralah menyaksikan ada fi'il Allah pada ketaatanmu itu. Itu yang kurang lebih maksud daripada salah satu firman, salah satu daripada perkataan ulama Syaikhullah Iskandari dalam kitab hikam. Maka apapun pada saat kita berjalan kemanapun, selama kamu menyaksikan dia yang menjalankan, maka kamu akan menyaksikan keagungannya, kebesarannya. Maka Abah menyaksikan manusia itu adalah, maka Abah sering sampaikan bahwa rukun iman, rukun Islam itu adalah hanyalah merupakan alat, bukan tujuan. Tujuannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sering Abah sampaikan, sesungguhnya syariat adalah kendaraan, thariqat adalah jalan, hakikat adalah tujuan, ma'rifat adalah sampai. Atau boleh dikatakan syariat adalah pohon, kata Tuhan Syekh Qadir, thariqat adalah cabang, ma'rifat adalah daun, adapun hakikat adalah buah. Maka setiap kehidupan sahabat, maka silahkan orang merencanakan tujuan, tapi selama belum sampai kepada tujuan, berarti belumlah sampai kepada tujuan. Untuk apa kau dijalankan dalam kehidupan ini? Maka di sini Abah menyaksikan dari mulai Belgia, dari mulai Paris, orangnya sudah ratusan tahun mati, tapi karyanya masih ada. Disinilah orang menunjukkan bahwa manusia itu bukan tentang siapa dirinya, bukan tentang ketaatan dirinya, tetapi seberapa manfaat dia selama hidupnya. Abah menyaksikan jembatan yang sudah dibangun dari abad 14. Artinya bisa dihitung kalau sekarang abad 21 berapa ratus tahun. Dan jembatannya masih ada. Abah menyaksikan ada sebuah velodrome yang sudah dibangun ada 2000 tahun yang lalu. Dari semua. Ya. Abah menyaksikan
patung-patung. Walaupun sebagian orang yang nggak paham selalu melihat, wah patung, iya kalau disembah ya musyrik. Tadi semua, kamu nyembah dirimu aja musyrik, tadi semua. Menyembah bapamu juga musyrik, menyembah gurumu juga musyrik. Artinya bukan masalah patung dan tetapi adalah bagaimana kok. Nanti besok pagi Abah akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana kamu mencintai gurumu dan kultus pada gurumu itu beda jauh. Tadi semua mencintai dan kultus adalah beda jauh. Tadi semua. Maka jangan sampai mencintai menjadi kultus. Tadi semua. Ya. Tetapi kamu juga harus mencintai gurumu tanpa kultus. Itulah maka mencintai gurumu, menyaksikan Rasulullah dan Allah pada gurumu itu, bukan pada tubuhnya. Dan selama itulah maka nanti kita akan bahas, tidak ada seseorang yang merasa dirinya sebagai guru. Tidak ada guru di dunia ini, hanya Allah lah guru itu. Tidak ada Rasul, Allah lah sesungguhnya yang mengutus itu, yang harus kamu pahami saat. Ya. Maka di Belgia Abah menyaksikan, bayangkan patung yang sudah dibuat adalah sekitar 500 tahun yang lalu. Tadi semua. Tetapi yang paling penting bukan lihat patungnya. Bukan untuk menyembah patungnya. Tetapi bagaimana manusia-manusia yang berjasa itu adalah mereka karyanya masih ada. Maka selalu di dalam Sunda itu dikatakan macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan jasa. Dan itulah kenapa baginda Nabi bersabda, khairun nas anfahum linnas. Manusia yang baik itu bukan banyak rukunya, bukan banyak sujudnya. Maka di dalam Quran sekalipun Allah menyuruh min asari sujud, apa dari sujudnya itu yang harus kamu abadikan sehingga karyamu. Itulah yang dikatakan bahwa kenapa para ulama itu disebut umur panjang. Imam Syafi'i usianya hanya 50 sekian tahun, 90 tahun. Imam Ghazali hanya 50 sekian tahun. Tuan Syekh Abdul Qadir juga pendek umurnya. Imam Syibawayh juga begitu. Tapi kenapa oleh mereka dikatakan umur panjang sampai hari ini. Bahkan Rasulullah SAW Muhammad diucapkan oleh manusia setiap saat. Artinya walaupun tidak ada kau lihat fisiknya, tapi dia hidup secara jasanya, secara hakikatnya. Nah inilah makanya berumur panjang itu bukan menjadi 60 ke 100, tetapi bagaimana kamu berkarya. Khairunas anfahum linnas, sebaik-baiknya manusia yang banyak berbuat manfaat buat manusia lain. Khairunas anfahum li ahlihi, manusia yang berguna itu adalah berguna untuk keluarganya. Tadi semua bagaimana dia berguna sebagai ayah yang baik, sebagai paman yang baik, sebagai ibu yang baik, sebagai anak yang baik, sehingga dia akan dikenang jasa-jasanya karena perbuatan baiknya pada dirimu. Itulah kenapa pada saat Allah mengingatkan zikir pada Allah, kita disuruh mengingat Allah itu seperti kamu ingat pada bapamu. Faida qadaitum manasikakum fadkurullaha kadikrikum aba'akum. Ketika engkau selesai melaksanakan manasikmu, maka ingatlah Allah sebagaimana engkau ingat kepada ayahmu. Apa yang kau ingat dari ayahmu? Kau secara dohir tidak akan ada tanpa ada hakikatnya. Tadi tanpa ayahmu. Kau tidak akan bisa belajar, tidak tahu baca buta huruf tanpa ada wasilah ayahmu. Kemudian kebaikan ayahmu yang jungkir balik mencari rezeki untukmu tanpa kau sadari. Bahkan sudahkah kau berterima kasih pada ayahmu hari ini? Sudahkah kau membalas semua kebaikan ayahmu hari ini? Kebaikan ibumu hari ini? Inilah yang harus kamu bangun. Maka dimaksudkan oleh Allah adalah kenapa bahwa manusia itu adalah bukan tentang sholatnya, puasanya, zikirnya. Itulah tentang bagaimana Musa dan Baroh. Baroh adalah orang yang musyrik. Tapi Allah menghargai Baroh. Sholat dicontohkan kepada kita. 20 tahun sholatnya Musa. Setiap hari 50 waktu. Ternyata tidak bernilai di sisi Allah. Hei Musa, aku tidak bahagia dengan sholatmu. Karena sholatmu adalah untuk dirimu. Hei Musa, aku tidak bahagia dengan zikirmu. Karena zikirmu untuk engkau. Tapi aku bahagia dengan Baroh seolah-olah. Karena Baroh untuk orang lain. Sahabat. Inilah kenapa di dalam Al-Quran banyak pada kita. Orang iman adalah sodakoh. Takwa adalah sodakoh. Hijrah adalah sodakoh. Khusyuk adalah sodakoh.
Artinya pada saat engkau manfaat buat orang lain. Maka itulah kenapa di Majlis Abah dilatih, bahkan dicontohkan. Karena tidak cukup kita menyuruh orang berbuat baik tanpa kita sebagai orang tua yang dianggap oleh mereka guru, dan Abah tidak pernah merasa sebagai guru. Yang dianggap oleh mereka sebagai mursyid, Abah tidak pernah merasa sebagai mursyid. Karena pengakuan sebagai guru, sebagai mursyid, sebagai syekh, sebagai gus, itulah penghalang dengan Allah pada dasarnya. Maka disinilah yang harus kamu bangun, pengakuan. Tidak boleh ada pengakuan. Maka dalam perjalanan kamu hanya bisa dijalankan pada saat sudah lepaskan. La yamliku li nafsih. Tidak lagi memiliki jiwa ini. Dharra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Itulah yang harus dilakukan, sahabat. Ya. Jadi dari hikmah itu Abah menyaksikan orang-orang yang berjasa. Membangun gedung yang sudah 600 tahun. Gedungnya masih ada, orangnya sudah tidak ada. Bahwa sesungguhnya manusia akan dilihat apa yang tinggalkan. Kebaikan yang kau tinggalkan kau akan menyaksikan. Kebaikanmu ribuan tahun masih disebut-sebut. Sahabat dari semuanya. Ulama-ulama yang menulis kitab sampai hari ini, kama qala Imam Syafi'i, kama qala Imam Ghazali, kama qala, itu karena mereka adalah berarti hidup jiwanya, sehingga walaupun ribuan tahun sudah mati, sudah meninggal, tapi mereka masih hidup di telinga setiap orang karena namanya masih disebut-sebut, sahabat. Ya. Dan demikian pula dengan orang-orang yang di sana yang membuat jembatan 800 tahun yang lalu. Hari ini jembatannya semakin kokoh dan semakin menunjukkan bahwa dia adalah sebagai jadi kalian kalau pergi ke Eropa akan menyaksikan bangunan, jalan, jembatan, kemudian mercusuar, kemudian patung-patung yang sudah dibangun 400 tahun, 500 tahun, 600 tahun yang lalu. Sahabat, ya. Yang hari ini kita bisa menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka telah berbuat jasa di dalam hidupnya. Maka marilah kita gunakan. Ngikutinlah kata baginda Nabi. Khairun nas anfa'um linnas. Karena sebaik-baiknya manusia itu bukan tentang banyak sholatnya, puasanya, zikirnya, dan lain sebagainya. Tapi adalah manusia yang berguna buat manusia lain. Manusia. Maka Abah di sini sudah mencontohkan bagaimana kita membedah rumah orang lain. Mengajak bagaimana membangun pondok orang lain. Bagaimana kita merenovasi pondok orang lain. Kemudian kita pun rutin adalah kita menyaksikan pil Allah digerakkan. Dan kita sudah bertahun-tahun digerakkan untuk melakukan adalah memberikan santunan anak yatim dan duafa. Setiap adalah 2 bulan dan paling telat 3 bulan sekali, sahabat. Ya. Dan itulah maka sesungguhnya kita ini adalah bukan tentang sujudnya. Tapi min asyari sujud. Min asyari sujud bukan hitam di jidat. Tapi apa yang sudah kau lakukan dalam sholatmu itu. Apakah sholatmu sudah memberikan keselamatan ke kananmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, keselamatan, keberkahan. Dan juga adalah kasih sayang pada kananmu. Dan salam kepada kirimu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zat, sifat Allah, Rasulullah hakikatnya. Itulah kenapa rukun menengok Assalamualaikum itu hanya ke kanan, ke kiri hanya sunnah, sahabat. Tapi tetap berikan kebaikan pada tangan kiri. Itulah maka kita diberikan tangan. Dua-duanya punya fungsi dari semua, ya. Maka disinilah dulu guru saya pengersa Abah Anom mengajarkan. Kalau ingin mencintai makhluk semuanya, pandanglah mereka sebagai aulia Allah semuanya. Itu bahasa lembutnya pengersa Abah. Tapi yang dimaksud oleh beliau, kalau kamu ingin merasakan kasih sayang Allah, pandanglah semua makhluk itu hanya maujudatnya Allah. Begitu. Maka sudah tidak ada lagi yang buruk di antara makhluk ini pada diri. Hanya orang yang belum melihat dan melihat. Hanya orang belum paham dan paham. Hanya orang buta dan hanya orang melihat. Itu saja. Hanya orang kafir dan iman. Kafir itu tertutup, iman itu terbuka saja. Maka kita tidak boleh membenci yang tertutup. Apa yang mau dilihat dia? Jadi kalau kamu dimurtadkan, dikafirkan,
oleh mereka-mereka yang masih tertutup. Kasihani mereka. Kasihani. Sayangi mereka. Karena mereka pada dasarnya ingin melihat seperti dirimu, tapi ketidakberdayaan untuk mampu melihat. Sehingga dia yang kau lihat dari dirimu adalah hanya keburukannya saja. Tidak ada masalah, sahabat. Maka disinilah yang harus dipahami di dalam konsep. Maka min asari sujud itu adalah itu. Maka kata pengersa Abah Anom, guru saya, jadikan kamu adalah seluruh makhluk itu seperti tubuhmu. Pada saat kakimu kesandung, lihat, yang teriak adalah mulutmu. Kan tadi semua. Pada saat kakimu kesandung, yang teriak mulutmu. Yang keluar air mata adalah matamu. Mulutmu adalah berteriak. Kakimu yang kena, mulutmu yang berteriak. Matamu yang keluar air, kepalamu yang pusing. Nah itulah sahabat. Kita bagaimana memandang makhluk ini harus dengan benar. Sebagaimana engkau adalah bagaimana. Demikian pula tangan kanan, tangan kiri. Barangkali tangan kiri protes. Ini selalu digunakan adalah keburukan. Tadi semua. Cebok dengan tangan kiri. Apa-apa dengan tangan kiri. Tapi tangan kanan penuh dengan kebahagiaan. Semuanya. Selalu tangan kanan. Tapi jangan lupa. Allah adil. Banyak orang menyimpan jam tangan di tangan kiri. Cincin di tangan kiri. Tangan kanan. Udah tangan kiri. Nggak usah protes. Kamu sudah mendapat. Aku nggak pakai jam tangan. Tanganmu lah yang pakai jam tangan. Tadi hei jari yang cebok kamu nggak usah protes. Aku nggak pakai cincin. Jari manis. Tangan kirimu lah yang kau menikmati. Maka pada saat punggung gatal. Kemudian maka tanganmu akan menolong menggaruk. Pada saat tangan kiri itu gatal. Tangan kanan membantu menggaruk. Sahabat, itulah guru saya mengajarkan. Jadikanlah al-jasadil wahid semuanya. Kalau kamu sudah, itulah tauhid sahabat. Wahada yuwahidu tauhidan. Semuanya ada syuhudul kasroh bil wahda. Tidak ada yang buruk. Seperti mobil sahabat. Maka mobil itu hanya bisa sampai pada tujuan. Maka di situ adalah berbagai macam adalah onderdil. Ada ban. Ban itu baik. Setir juga baik. Gas itu baik. Rem juga baik. Kaca depan itu baik besar. Kenapa kaca depan besar? Karena kamu disuruh untuk melihat ke depan, bukan ke belakang. Kenapa kaca spion itu kecil? Karena kaca spion itu kecil supaya untuk nengok ke belakang itu sekali-kali saja. Dari semua ya. Itu banyak pelajaran dari segala kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu kalau kamu mengerti Allah, maka diajarkan oleh Allah dari segala apapun yang kau lihat dengan mata. Dari semua. Mungkin sikring kamu anggap kecil. Pada saat sikring di mobil itu mati, matilah semuanya. Aki baik. Artinya mobil itu mengajarkan kepada kita seperti sebuah sistem perjalanan pada tubuh. Maka inilah tubuh kita. Ada kaki, ada tangan, ada ginjal, ada paru-paru, ada limpa, ada ini, ada usus besar, ada empedu. Semuanya punya kerja yang masing-masing bekerja kepada hidup. Dan Allah lah sang hidup itu. Dan adapun yang tunduk pada hidup pada tubuh itulah malaikat pada dasar. Adapun iblis adalah nafsumu itu. Yang tunduk pada perintah nafsumu itulah disebut dengan iblis. Ya. Maka sesungguhnya lah kalau kita memahami semuanya, semuanya menjadi pelajaran kepada kita. Kullu syai'in babun ilallah. Sahabat. Maka itulah Allah berfirman Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad itu adalah seorang rasul dari semua. Asyidda'u 'alal kufar, dia tidak suka dengan ketertutupan. Karena orang tertutup tidak akan mampu melihat tadi semua. Tadi asyidda'u ruhama'u bainahum, tapi dia menyayangi yang terbuka semuanya. Tarohum rukaan sujada, maka dia selalu ruku dan sujud. Ruku dalam arti hormat, tunduk patuh pada aturan Allah. Sami'na wa ata'na pada Allah. Bukan yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana, selalu yang dicarinya adalah ridwan Allah. Shimahum fi wujuhihim min asyari sujud, maka nampaklah pada wajahnya. Mana wajah siapa? Bukan wajah. Min asyari sujud. Tapak. Dari apa? Min asyari sujud. Secara tauhid, tapak dari sujud apa? Setiap pergerakan kita semuanya adalah, karena kita adalah maujudat.
Berarti bukan wujud, tapi wujud yang diwujudkan. Kita bukan melihat, tapi melihat yang diberikan melihat. Ada penglihatanmu, ada sami'nya Muhammad, ada basirnya Muhammad, ada basarnya Allah. Ada telingamu, ada sami'nya Muhammad, ada sama'nya Allah. Maka disitulah yang kamu tidak bisa pisahkan tiga hal tadi, tetapi dia adalah satu. Maka tadi rukaan sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada tapak sujud. Tapak sujud adalah menyayangi, memaafkan, menyatukan. Itu tapak sujud. Bukti bahwa kamu adalah sudah mampu menyaksikan Allah pada segala apa yang dilihat oleh itu sujud yang sebenarnya sujud dari semuanya. Maka sujud selalu diperlambangkan dengan menempelkan jidatmu. Maka ada 7 bagian anggota sujud. Maka jidatmu, dua telapakmu, dua dengkulmu, dua telunjukmu. Itulah tempat yang paling rendah. Yang sudah dikatakan tempat yang terdekat engkau dengan Allah adalah pada saat sujud. Pada saat engkau asal dari tanah, kembali pada tanah, sahabat. Tadi semua. Tempelkan jidatmu pada tanah. Tempelkan dengkulmu pada tanah. Tempelkan 7 bagian dari anggota tubuhmu. Perlambang dari 7 bagian tubuh yang fisik ditempelkan pada tanah. Dan hatimu adalah tadi dari 7 latifah dileburkan pada tubuh ini semuanya. Itulah min asyari sujud. Nah, secara tauhidnya adalah min asyari sujud menyaksikan tajalinya Allah pada diri kita. Karena kita adalah merupakan maujudat, wujud yang diwujudkan. Maka seharusnya yang kita saksikan pada tubuh ini adalah bagaimana sifat sabarnya Allah pada diri ini. Bagaimana sifat pemaafnya pada diri kita ini. Kemudian disitulah sifat afu, ghafar. Allah itu Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, Afuun Karim. Kemudian juga Allah itu adalah sang penyatu semuanya. Maka disinilah kamu akan menyaksikan Allah ada Al-Musawwir, pemberi bentuk pada segala apa yang berbentuk. Kamu akan menyaksikan Allah Ar-Razzaq sebagai pemberi rizki kepada apapun yang diberinya rizki. Allah kamu akan menyaksikan tubuhmu adalah Al-Makhluk dari Allah Al-Khaliq. Dan nyatakan menyaksikan Allah adalah Al-Ma'bud, pada dirimu adalah Al-Abid. Adalah menyaksikan Allah adalah Az-Zikr, pada saat kamu ada Al-Madkur, sahabat. Maka disitulah perjalanan yang kamu rasakan akan berbeda. Karena kamu adalah bukan kamu. Ini yang Abah selalu ajarkan kepada siapapun. Maka kamu akan merasakan kebahagiaan dohiron wa batin. Dunia akhirat, jasad dan ruh. Maka berdasarkan kitab Syirul Asrar, maka dijelaskan oleh Tuhan Syabul Qadir bahwa kita akan menikmati Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Jannatul Ma'wa dengan ruh jismani pada jasadmu, dirimu yang terluar, pada fi'il Allah, pada perbuatan Allah, pada dirimu. Akan dibawakan tubuhmu ini kepada segala apa yang membuat kamu juga bahagia. Itulah jannah sesungguhnya. Itulah kenapa surat Hud ayat 8 Allah berfirman, sesungguhnya surga dan neraka itu pada saat di mana langit dan bumi masih ada. Artinya apa? Secara hakikat, selama jasad dan ruhmu itu masih ada, sahabat. Karena ada Jannatul Ma'war di tubuhmu, Jannatul Na'im di hatimu, Jannatul Firdaus di fuadmu, ada Jannatul Qurbah di syirmu. Itulah maka hanya orang-orang yang sudah menyatukan semuanya, maka dia akan merasakan bagaimana dijalankan oleh Allah ke tempat-tempat yang indah. Switzerland adalah tempat yang indah, sahabat. Maka Abah menyaksikan tidak ada di dunia ini. Kalau menurut Abah betul-betul patahan surga yang nyata. Bagaimana indahnya, bagaimana baiknya orang-orangnya, sahabat, semuanya. Ya, betul-betul mereka itu sudah Islam, aslama secara prinsip. Tapi banyak kita ngaku Islam, tapi masih jauh dari Islam. Inilah yang akhirnya manusia terjebak
pada pengakuan dia. Itulah wa minan nasi may yaqulu amana billah. Mereka berkata iman pada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah, mereka sesungguhnya tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Sahabat, ya. Maka itu saja Abah sudah dari hikmah ini banyak pelajaran kepada kita bahwa di negara-negara yang merupakan bukti sejarah, apalagi di Roma, misalnya kita bisa menyaksikan adalah di kota Roma, bagaimana adalah velodrome, bagaimana menara Pisa yang sudah dibangun ratusan tahun. Velodrome yang sudah dibangun bahkan ribuan tahun masih ada. Sebagaimana Abah saksikan di Turki, ada velodrome yang sudah dibangun 2000 tahun. Ada velodrome yang dibangun dengan 4000 tahun. Dari semuanya, ya. Artinya bahwa kehidupan manusia ini adalah sudah begitu panjang, ya. Dan sejarahnya dibuktikan orang-orang yang berjasa ada selalu disebutkan namanya. Walaupun sudah ribuan tahun orangnya meninggal. Nah inilah maka tentang tadi semua. Karena min asari sujud secara hakikatnya adalah bagaimana kita ini adalah menjadikan sujud pada fi'il Allah. Mentajalikan sifat-sifat Allah. Mentajalikan sifat Asmaul Husna. Karena sifat Allah itu adalah merupakan Asmaul Husna yang harusnya kita terapkan. Nah, dan Abah menyaksikan Asmaul Husna itu pada mereka. Dari semua. Ya. Maka jangan aneh kenapa Tesla menggunakan 369. 36 itu 99. Sahabat. Artinya mereka sudah bekerja dengan Asmaul Husna. Dari semua. Ya. Bukan lagi hanya mengucapkan Asmaul Husna. Tapi mereka melakukan perbuatan Asmaul Husna. Supaya Allah itu nyata dan wujud. Nah inilah yang sekarang kenapa orang-orang kayak Jack Ma, kayak Mark Zuckerberg, Bill Gates, termasuk juga adalah Elon Musk. Ini menggunakan prinsip-prinsip Tesla dalam kehidupan. Bahwa kamu jangan melihat siapa nasabmu, siapa keturunanmu, tapi lihatlah siapa dirimu. Bahwa setiap diri individu adalah pantas layak bahagia. Karena kamu adalah merupakan the limited edition. Hanya satu yang Allah ciptakan dari dirimu. Ingat itu. Tak ada satupun manusia di dunia yang sama garis tangannya di jempolnya ini. Tidak sama garis tangannya semuanya. Kamu bisa menjadi apa yang kamu mau sebetulnya, sahabat. Tapi sadarilah. Nah inilah pengkultusan individu kepada orang. Belajar kesadaran tapi nggak sadar bergantung pada orang. Akhirnya bukan kesadaran yang muncul, tetapi adalah kultus pada orang yang mengajarkan kesadaran pada dirimu. Maka Abah tidak mau. Selalu Abah ajarkan. Jangan kau lihat tubuh ini. Ini adalah hanya bangkai. Inilah hanya daging dan tulang yang tidak punya daya kekuatan apa-apa. Tapi lihatlah yang di sebaliknya. Dari semuanya. Nah inilah sahabat yang walaupun tadi ada kata Abah juga dari PCS, dari semua ya. Yang mengatakan di video itu tadi semua. Tadi. Tapi anehnya menggunakan jin. Oh dia masih percaya dengan ucapan iblis. Dia yang dipanggilnya iblis Gus. Gimana kalau iblis itu bohong? Ya, itu kan kadang-kadang logika orang itu. Itulah kalau logika manteknya nggak jalan. Tadi semua. Dia nanya seseorang. Tetapi nanyanya kepada iblis. Dari semua. Aduh. Dan katanya Abah saya itu ilmunya sudah dipunahkan. Aduh. Inilah semuanya. Inilah kalau mau ngonten cari duit itu nggak usah pakai yang bener-bener lah. Nggak usah yang ribet-ribet. Bagi Abah memang ada masalah. Tadi semua. Tadi semua. Makanya gara-gara PCS itu Abah akan live lebih banyak lagi. Tadi semua. Karena katanya udah dipunahkan. Tadi semua. Nah, itulah sahabat dari semua ya. Marilah kita lihat. Nah, maka perjalanan selama 12 hari itu Abah menyaksikan bukan perjalanan Abah, tetapi adalah dijalankan. Karena bagi insan tauhid nggak ada perjalanan sendiri. Maka Abah dibukakan tadi, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Memahami masjidil haram, masjidil aqsanya adalah bukan hanya secara syariatnya saja, tetapi kan secara hakikatnya. Karena Nabi mengajarkan man tolaba maula
Di ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka temukan juga Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa pada dirimu. Itulah innama ya'muru masajidallah. Itulah kenapa masdarnya menggunakan imarah, bukan innama yu'amiru masajidallah, bukan takmir. Tapi sekarang masjidnya sudah jadi takmir, tapi masjid pada dirinya akhirnya dia tidak pernah pedulikan, sehingga abring-abringan bawa obor cari api. Nah, itulah akibat dia masjid pada dirinya itu obor yang besar, tapi dia cari masjid kecil yang buatan manusia. Tapi masjid Allah pada dirinya dia lupakan. Abring-abringan adalah cari nasi kucing, tapi dia menggendong tumpeng. Dia nggak sadar masjid Allah pada dirinya itulah tumpeng yang besar. Dan Allah sendiri yang mengatakannya dan berbagai ayat. Sesungguhnya langit, bumi, laut tidak bisa menampungku kecuali hati orang yang beriman. Nah, tapi siapa orang beriman? Al-imanu kulluh, iman yang sempurna. Al-imanu biru'yatillah adalah orang yang sudah mampu melihat Allah. Biru'yatillah. Tapi orang yang mampu melihat Allah hanya orang yang sudah fana. Tadi innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak bisa melihat Tuhan kalian kecuali kamu mati. Karena tidak mungkin kamu dengan mata boncos kita ini melihat Tuhan kecuali dengan penglihatan Tuhan. Menyaksikan Tuhan dengan Tuhan. Atau di makom sifat, menyaksikan Rasulullah dengan penglihatan Rasulullah. Menyaksikan Nur Muhammad oleh Nur Muhammad. Pada segala apa yang kau lihat dengan mata, itu makom muraqabah. Tapi makom musyahadah, dia menyaksikan dirinya. Dia memuji dirinya. Dia menyembah dirinya. Dia mengagungkan dirinya. Sahabat. Karena yang bisa mengagungkan dirinya hanya dirinya. Nah ini sepahami. Maka walaupun perjalanan ke Eropa bagi apa? Tadi sudah diperlihatkan tadi. Innama ya'muru masajidallah. Masjidnya sudah dihidupkan. Maka kita bisa bicara dengan mulut tajam Allah di sini. Maka itulah yang ajarkan, tekuk lidah, rapatkan, bicaralah pada jantung sebelah kiri di sini. Inilah rumah Allah. Tapi jangan anggap Allah itu makhluk dan kolbumu dianggap makhluk, karena kolbu itu bukan fisik, tapi adalah metafisik, sesuatu yang abstrak yang tidak ada ukurannya. Sahabat, itulah makanya tadi tentang kamu harus paham tentang belajar tentang 7 lapis alam batin dari semua. Ya. Maka pada saat kamu sudah ada di sana, sahabat, maka akan diperlihatkanlah tadi semua. Pada saat subhanallah di asra bi abdi laila minal masjidil haram ila, setelah lail mematikan diri, mempanahkan diri minal masjidil haram barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Maka dia akan berikan keberkahan semuanya. Apa yang dilihatnya nyatalah kebesarannya. Pada segala apa yang dilihatnya nampaklah Allah pada wujud Muhammad. Semua, ya. Dia menyaksikan Rasulullah setiap saat, setiap waktu, sahabat. Itulah selama Abah berjalan, salawat Jibril Abah kelilingkan di berapa 9 negara Eropa itu semua. Ya. Kelilingkan selalu dimanapun turun salawat Jibril, dimanapun salawat Jibril. Di Paris salawat Jibril, di Belgia salawat Jibril. Kemudian karena tadi linuriyahu, Jibril itu hakikatnya adalah penglihatan Jabaroil. Apapun yang kau lihat, nampaklah hikmah di sebaliknya oleh penglihatan Jabaroil. Il adalah nama Tuhan bahasa Ibrani. Jabar adalah menjabarkan tentang apapun yang kau lihat dengan matamu. Maka ada hikmah di situ. Pelajaran yang dalam dari Allah dengan penglihatan Jibril. Maka Abah salawat Jibril di setiap tempat. Ya. Barangkali mungkin enggak bilang Abahnya satu-satunya yang dijalankan. Tapi minimal situs yang kemarin Abah lakukan adalah terus diisi dengan salawat Jibril. Dimanapun berada. Maka terbukalah. Linuriyahu min ayatina. Ditampakkanlah ayat-ayat dia. Dan segala apa yang dilihat oleh penglihatan Jibril. Dari semua. Nah itulah sahabat. Jadi dalam selama
12 hari itu. Begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Bagaimana perjalanan yang lain juga kita bawa berjalan itu butuhkan bekal, sahabat. Ya, perjalanan semakin jauh perjalanan semakin besar pula bekal. Tapi bekal yang paling baik adalah Allah, sahabat. Tidak ada bekal yang lebih baik daripada Allah. Itulah yang harus dipegang. Bukan pada makanan, bukan pada euro, bukan pada dolar, bukan pada apapun. Tapi bekal yang sebaik-baiknya bekal adalah Allah itu sendiri.